Halo teman Aksi Hidup Baik, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Rohani yang menghijaukan lingkungannya dengan tanaman obat keluarga dan mengolah hasilnya bersama warga. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Ibu Rohani atau Ibu Ani adalah sosok perempuan yang antusias menghijaukan lingkungan di sekitarnya dengan memanfaatkan lahan kosong untuk diubah menjadi lahan produktif. Ibu Ani aktif mengajak warga sekitar Sunter Muara dalam gerakan peduli lingkungan, seperti menghijaukan lingkungan, menanam aneka tanaman, merawatnya, hingga membimbing penjualan hasil tanaman tersebut. Karena supaya saya pribadi dan warga RW 05 umumnya biar sangat terbantu dengan adanya tanaman obat-obatan untuk menangani anak-anak seperti anak balita yang kena diare, cepat kita manfaatkan obat tanaman toga itu. Dari swadaya masyarakat itu kita belikan seperti bibit tanaman toga maupun media tanah, pot, dan lain-lainnya. Jenis tanaman itu seperti jahe merah, kunyit kuning, kunyit putih, temulawak, daun jarak, sirih, masih banyak lagi gitu Mas. Maksudnya banyak, ada sekitar 50 jenis tanaman toga. Alhamdulillah kita olah menjadi jamu serbuk. Seperti kayak jahe itu kita bikin jamu serbuk. Kita dapat pelatihan dari PKK kecamatan, dilatih, dan alhamdulillah kita coba, kita berhasil hingga saat sekarang penjualan kami juga sangat melesat. Ibu Rohani yang biasa saya panggil Ibu Ani, itu orang yang pantang menyerah, orang yang gigih, orang yang menurut saya itu selalu mempunyai ide, mempunyai yang dari kita yang dari teman-teman kerjanya itu tidak mempunyai pikirannya seperti itu. Beliau itu sudah maju ke depan untuk mempunyai ide yang ini loh, ini harus seperti ini, dan ayo harus diapakan. Berkat kegigihan Ibu Ani dan warga, Dapur Mak Demplon kini semakin dikenal masyarakat luas dan bisa bersaing dengan pengusaha jamu lainnya. Terus gimana ceritanya, Ibu? Awalnya itu di belakang rumah saya itu ada tanah kosong yang seluas 400 meter. Tanah itu tempat pembuangan sampah, Bu. Jadi tidak pernah dijamah orang juga karena tempatnya itu serem apa gimana gitu, Bu. Nah, saya punya ide nih, Bu, tempat yang seluas ini gimana kalau kita tuh jadikan penghijauan dan tanaman produktif. Ide saya ini saya utarakan ke Pertin RT. Oh, ikut ada pertemuan RT, Iya, Ibu pertemuan, datang. iya. Alhamdulillah saya di situ sebagai Ibu RT-nya, Bu. Oh, jadi Bu RT. Iya. Dari tahun? Saya 2016, Bu. Jadi Bu RT itu 2016. Saya punya ide, saya sampaikan ke warga. Alhamdulillah warga itu menerima dengan baik, Bu. Mensupport saya, mendukung saya dengan tanah yang tadi tumpukan sampah, kita jadikan lahan penghijauan, tanaman produktif. Saya laporkan juga ke pengurus RT maupun RW. Pak RW-nya juga mendukung saya. Alhamdulillah kita pertemuan dari RT-RT, lalu kita mengadakan kerja bakti dan swadaya masyarakat. Kita belikan pot, media tanah, seperti itu, Bu, bibit-bibit, lalu kita tanamkan. Di tahun 2017 kita diajak PKK Kelurahan untuk mewakili lomba Taman Hatinya PKK. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Alhamdulillah juga kita mendapatkan juara 1. Di Kelurahan juara, di kecamatan juara. Iya. Juara terus. Di waktu itu kita dapat pelatihan dari PKK kecamatan. Memanfaatkan tanaman toga tersebut, Bu, yang tanamannya itu seperti kayak jahe, kunyit, kita jadikan jamu serbuk. Kita dapat bantuan dari CSR, oven, peralatan dapur,
dan pelatihan-pelatihan seperti bikin kue buaya, kue roti-roti, seperti itu Bu. Oke. Alhamdulillah kita juga dibantu pemasaran dari tingkat PKK Kelurahan, PKK RW, PKK Kecamatan maupun Wali Kota. Dan CSR-nya juga membantu pemasaran tadi. Jadi kita kue-kue kita itu, snack kita itu bisa masuk ke perusahaan Bu, dan jamu-jamu itu dijadikan jamu buat souvenir. Bikinnya apa aja itu kue-kuenya? Kuenya itu kue basah sama kue kering Bu. Kalau kue basahnya ya seperti kayak risol, lemper, kue ada Itu ada putu pelatihannya ayu. juga Bu, ada pelatihannya juga. Iya, ada Bu. Macam-macam kue ya. Iya. Kalau jamu tadi yang dari hasil kebunnya itu dibikin jamu atau gimana? Jamu serbuk ini jamu serbuk Bu. Oh, jamu serbuk ini. Iya, seperti kunyit, jahe merah, temulawak. Yang mau saya tanyakan, Ibu emang dari dulu memang hobi menanam sehingga ngelihat lahan kosong langsung gatel kah gitu? Iya, Bu. Atau memang harus ada belajar dulu. Kemudian kan Ibu ngajak tetangga-tetangga ya untuk ikut menanam juga. Pasti kan mereka nggak semuanya jago nanam ya, gitu. Jadi apakah ada pelatihan dulu dan sebagainya, itu bisa diceritakan Bu Ani? Makasih. Awal mulanya itu kita saya sendiri dari waktu masih sekolah suka menanam Bu. Di belakang rumah kebetulan itu ada lahan kosong, saya tanemin sayur-sayuran waktu kita Di masih Jakarta sekolah. atau di Klaten? Di Klaten Oh, waktu di Klaten. sekolah. Iya. Di Klaten. Begitu saya udah di Jakarta ngelihat lahan kosong, saya pengen nanam juga Bu. Gatel ya. Iya. Nggak bisa lihat lahan Saya ingin kosong. memanfaatkan lahan kosong ini, sayang banget. Maksud jadi tempat pembuangan sampah seperti itu Bu. Susah nggak sih Bu ngajakin warga? Awalnya itu susah Bu, tapi saya sering mendatangin ibu-ibunya, kita kasih masukan supayanya dia ikut sama kita. Ini manfaatnya itu seperti ini. Lama-kelamaan dia tergugah hatinya Bu, jadi ngikut menanam seperti itu Bu. Lalu ya itu tadi Bu, saya punya ide, saya tanamin dan sekarang jadi taman bermain anak. Jadi enak dipandang ya. Jadi nggak bau. anak-anak itu bisa belajar menanam. Kebetulan PAUD inklusif yang kemarin kepala sekolahnya Ibu Hoiriria, Oh, Ibu Hoiriah. iya, itu melatih anak-anaknya itu menanam di tempat saya Bu. Oh, Masya Iya. Allah. Jadi kolaborasi Bu Hoiriah itu salah satu sosok ibu-ibu kota yang kemarin saya wawancarai di bidang pendidikan. Berarti anaknya dibawa ke tempat Iya, Ibu Bu. ya, Iya. untuk latihan menanam Menanam cocok hidroponik. Iya. Nah, aku ingin bertanya Bu tentang ini, bagaimana Ibu mengelola warga gitu ya untuk melakukan pekerjaan lapangan, karena kan di sini tadi sempat diceritakan Ibu ada sekitar 23 ladang ya lahan yang dikelola untuk dijadikan sumber produksi buat bahan-bahan jamu dan kue-kue kan yang dijual. Nah kan saya nggak kebayang tuh ya, maksudnya ngelola satu kebun aja dengan 1-2 tukang kebun kan udah ribet nih, apalagi dari 20 sampai 23. Itu bagaimana ya Ibu yang mengajak warga untuk terus aktif, untuk terus semangat, untuk mengelola lahan itu? Awalnya agak susah juga Bu, ya seperti tadi kita kasih masukan dan manfaat-manfaatnya kita jelaskan. Alhamdulillah itu dari RT-RT ada perwakilan Bu. Jadi setiap itu ada jadwal piketnya, jadi kita tidak merasa kesulitan. Jadi Ibu bikin jadwal. Iya. Yang ini hari ini tanggung jawab siapa gitu. Iya. Nanti kemudian hasilnya? Hasilnya itu kita jual ke warga lagi Bu. Jadi dari kita untuk kita seperti itu Bu. Kita kan untuk dibagikan ke warga juga Bu, bagi warga yang kurang mampu. Jadi mendapatkan sayuran-sayuran itu dengan gratis. Kalau yang sekiranya orang itu mampu ya kita suruh beli untuk beli tanaman, beli bibit, beli pupuk-pupuk tersebut Bu. Di masa pandemi ini gimana Bu? Di masa pandemi ini alhamdulillah Bu, kerjasama kita itu semakin erat dan
warga-warganya itu juga enak diajak untuk kerjasama. Bu Ani kan sudah kegiatannya sudah maju sekali ya, sudah ada jualan ya beberapa hasil panen itu kepada warga sekitar dan juga ada beberapa yang dibagikan secara cuma-cuma ya ke warga yang membutuhkan. Nah itu tidak mudah ya mengelola itu kan ya. Apakah sekarang itu pengelolaannya dalam bentuk koperasi kah, atau ada kepikiran membentuk suatu lembaga kah untuk lebih mudah mengelolanya sehingga bisa lebih mudah ekspansi juga ya, mungkin dari 23 ladang besok-besok menjadi 50 ladang gitu mungkin Bu. Kira-kira gimana Bu dari segi kelembagaan? Bisa cerita sedikit? Kalau dari segi kelembagaan kita insya Allah ke depannya ya Bu, sementara ini kita hanya dikelola dari warga aja Bu, belum ada untuk lembaga. Seperti membentuk koperasi belum. Insya Allah ke depannya kita akan membentuk koperasi. Mungkin Ibu bisa cerita yang awalnya tadi kan empon-emponannya, jamu-jamunya dijual dalam bentuk cair. Lalu akhirnya jadi bentuk bubuk ya sekarang. Itu artinya prosesnya seperti apa Bu? Sampai bisa diolah menjadi bubuk. Di tahun 2020 masa pandemi, saya berinovasi jamu rempah-rempah tadi itu kita jadikan jamu empon-empon. Pertama kali kita bagikan ke warga karena di masa pandemi kemarin itu di RW 05 itu zona hitam Bu. Jadi saya punya inisiatif membagikan empon-empon biar warga itu ikut merasakan dengan manfaat tanaman toga tersebut. Lalu warga itu merasakan penjualan ini sehari bisa sampai 200 sampai 250 botol per hari ya? Iya. Dijualnya ke warga. Jadi warga itu merasakan enak di badan seperti itu Bu. Jadi menambah stamina. Oke, jadi awalnya sih dibagiin gratis. Iya. Terus akhirnya pada beli gitu. Iya Bu. Oke. Berapa dijualnya tuh Bu? Pertanyaannya dibikin jadi bubuk itu gimana? Nah, kita berinovasi dijadikan serbuk supaya biar mudah dibawa kemana-mana dan ketahanannya itu lebih lama. Prosesnya itu seperti kita itu dari cairan kita jadikan serbuk seperti kayak bikin dodol Bu. Lalu kita blender. Ini memang teknologi yang dipakai pun tidak perlu canggih-canggih ya Bu ya, cukup dengan peralatan yang sudah ada. Iya. Prosesnya 1,5 jam Bu. Perlu pengadaan alat nggak Bu untuk membuat usaha pengolahan jamu ini? Peralatannya peralatan dapur Bu, sama pres-presan biar lebih tahan lama dan awet. Buat kemasannya. Iya. Kemasannya pakai lambang PKK ini. Terus namanya Mak Demplon. Dapur Mak Demplon. Ceritanya punya usaha Mak Demplon itu gimana? Dapur Mak Demplon. Awalnya kita punya dapur Mak Demplon itu kita tuh memanfaatkan tanaman toga itu tadi Bu. Terus kita kan awalnya kita bikin di depan RT Bu, di depan pos. Kita jadikan tempat pembuatan jamu. Dari bantuan dari CSR tadi kita dibikinin rumah produksi dan kita dibentuk jadi dapur Mak Demplon. Itu nama Ibu sendiri atau milik bersama? Milik bersama Bu. Kita kelompok, jadi kita kelolanya juga bersama-sama Bu. Panennya kan ada yang diberikan ke warga secara cuma-cuma, ada yang dijual langsung ke warga. Nah, seberapa banyak yang terserap di dapur Mak Demplon ya, dan artikan apakah dapur Mak Demplon itu memang hanya menggunakan hasil panen dari kebun atau masih beli dari pasar juga untuk melengkapi atau bagaimana itu Bu? Kalau pemesanan itu banyak, kita tidak mencukupin dari kebun, kita beli di pasar tradisional seperti pasar Senen. Karena di masa pandemi ini Bu, pesanan jamu kita itu meningkat.
Seperti kayak jahe, empon-empon tadi yang kita jadikan serbuk, jadi souvenir, seperti itu. Jadi kita menambah bahan-bahan itu beli di Pasar Senen. Terus yang bantu kemasan apa siapa? Dibantu dari CSR didesainin, baru kita pesan, Bu. Jadi CSR-nya terus ya, bimbing terus. Ya, alhamdulillah membimbing sampai sekarang, Bu. Ya. Udah mulai coba jualan online belum, Bu? Kita membuka Tokopedia, Mbak. Ya, Bu, maaf. Membuka Tokopedia ya karena dengan keterbatasan ilmu kita jadi belum maksimal. Ibu belum ikut Jakpreneur ya? Kemarin saya ikut Jakpreneur, Bu, pelatihan komplit. Ya, alhamdulillah kita dapat sertifikat. Oh, udah dapat. Insya Allah kita lagi pemesanan kemasan, besok udah ada Jakpreneurnya. Oke. Nanti apa? Ini pakai barcode apa nih kemasannya? Ada barcode, ada ininya, bisa di-scan. Iya. Ini yang isinya apa nih? Info pemesanan. Bisa pesan jadi ya. Iya. Oke, ada Instagramnya Dapur Mak Demplon. Dia yang ngelola Instagramnya siapa, Bu? Ya, ibu-ibu, Bu, dengan keterbatasan ilmu yang tadi. motret gitu, pakai HP gitu ya. Iya, Bu. Nanti kita lihat nih Instagramnya. Instagramnya. Kalau anak-anaknya pada ikutan nggak, Bu? Anak muda di komplek itu pada ikutan juga nggak? Atau ibu-ibunya aja nih yang pada sibuk nih? Kalau anak Karang Tarunanya itu bergerak di sampah, Bu. Jadi kita punya bank sampah. Jadi anak-anak itu mengelola sampah-sampah seperti botol, seperti itu, Bu. Berkebun kan sebenarnya biasanya sepaket sama composting ya, Bu Ani ya. Ada kegiatan composting juga, Bu, yang dilakukan? Ada, Bu, dari Pak RW-nya menggalangkan dari setiap RT itu harus membuat composting. Jadi sampah-sampah yang tadi di rumah tadi kita jadikan composting, Bu, yang sayur-sayuran kita jadiin composting. Lalu ntar setelah itu komposnya itu bisa dijual di taman. Jadi ini kayaknya lingkungan tempat Ibu Yani ini ya hidup banget Hidup gitu ya. kayaknya, guyup gitu. Yang muda ada yang ngurusin kebun, Betul. ada remaja yang ngurusin sampah, dan Betul. saling jaga, saling ini. Itu siapa ya yang bikin suasana menjadi itu awalnya? Ya, awalnya Kan dari tadinya tempat sampah gitu. Iya, ya itu ide itu, Bu, kita sampaikan ke Pak RW. Alhamdulillah direspon. Pak RW-nya itu sangat bermasyarakat banget, Bu. Jadi enak diajak ngomong seperti itu, Bu. Jadi warganya itu juga merasa tergerak. Iya. Jadi Pak RW-nya disayang dong ya sama warga. Iya, disayang banget, Bu. Nah, terus kalau bikin kue ini kan pastinya ada modal ya. Modalnya Ibu awalnya dari mana? Awalnya itu modal kita itu jenisnya kita kelompok kita ituin 100.000, Bu. Jadi kita kan tidak boleh memberatkan juga ke warga. Jadi kita kumpulkan, kita modal. Awalnya kita nggak ambil hasilnya, Bu. Begitu udah mendapatkan hasil di tahun 2019, awalnya itu kita mendapatkan keuntungan 300.000, Bu. Kita sampai terharu, nangis, Bu, karena mendapatkan hasil jerih payah kita. Dengan hasil itu yang siang malam kita kerjakan itu, Bu. Walaupun hanya 300.000 berharga bagi kami, Bu. Oke, Masya Allah sebenarnya ya. Kerja bareng-bareng terus 300.000 itu dibagi-bagi. Satu orangnya dapat 300.000, Bu. Oh, per orang 300.000. Oh, Iya, Masya jadi Allah. walaupun nilainya nggak seberapa, tapi sangat berharga bagi kami. Alhamdulillah sampai sekarang kita mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga kami. Dari Dapur Mak Demplon sekitar 4.116.000, Bu, per bulan. Itu untuk per kelompok, per orang, Bu. Per orang. Iya, Masya Allah ya, hebat ya. Luar biasa ya. Karena itu tadi, Bu, yang sangat itu dari kue-kue itu tadi bisa masuk ke perkantoran, Bu. Jadi
Kita dapat penghasilan pesanan setiap hari, Bu. Alhamdulillah. Ya, berkah di masa pandemi, Bu. Alhamdulillah. Di awalnya itu masa pandemi kita mendapatkan pesanan kue, Bu. Dari situ keluarga kami, suami teman saya itu kena PHK. Jadi ada berkah dapat orderan dari PT-PT, Bu. Masya Allah, luar biasa rezekinya lewat ibu-ibu ya. Betul. Dari tekunnya ibu, Betul, dari mulai sabaran. gak ada untungnya untungnya sampai akhirnya sekarang malah luar biasa. menjadi Dapat sumber penghasilan utama di keluarga ya. Masya Allah, senang. Haru dengarnya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak sudah hadir. Itu nggak berasa ngobrol udah 1 jam. 1 jam. Nggak berasa, udah ceritanya udah cukup banyak. Cukup. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Salam Iya, untuk amin. semua kelompoknya Ibu. Iya. Yang kelompok kebun, yang kelompok Mak Demplon Mak juga. Demplon. Mudah-mudahan suatu waktu kita berdua Iya, bisa nanti datang mampir, ya Bu insya ya, Allah. ingin Iya, Bu. melihat ke sana. Untuk lihat. Teman Aksi Hidup Baik, dari kisah Ibu Ani kita belajar tentang nilai kebersamaan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Semoga kita bisa seperti Ibu Ani melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini. Nantikan episode gelar wicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Saya Ferry Farhati undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni, Waste for Change. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung, Ayo ke Taman, Kota Tanpa Sampah, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Sustaination, Teman Taman Jakarta, Sadari Sedari, Jalan Baru, Lindungi Hutan Jadetabek, Plus Jakarta.